Bapak Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Musa dan pembantunya Yusha bin Nun itu melewati tempat yang seharusnya dituju, yaitu Majma'ul Bahraini. Kemudian Nabi Musa tiba-tiba mengalami keletihan, tidak hanya keletihan tapi juga haus, juga lapar. Kemudian Nabi Musa meminta atina goda'ana, berikanlah makanan kita untuk kita makan bersama-sama. Nah, ketika Nabi Musa ini meminta makan kepada Yusha bin Nun, kemudian Yusha bin Nun ini kemudian berkata, "Ara'aita id awaina ila sahrati fa inni nasitul hut." Tahukah kamu wahai Musa, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, batu besar. Jadi kita membayangkan di tengah lautan ini ada batu besar. Batu besar ini digunakan oleh Nabi Musa dan Yusha bin Nun untuk tidur bermalam. Fa inni nasitul hut. Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Jadi ketika Nabi Musa itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa kemudian meminta tandanya, tanda tempat di mana sang guru yaitu Khadir itu berada itu ada di mana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan agar Nabi Musa itu membawa ikan. Ada yang menyebutkan bahwa ikan ini sudah dimasak, ikan asin, bahkan ada yang menyebutkan bahwa ikan ini sudah dimakan sebagian. Ketika Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini tertidur, tiba-tiba ikan yang berada di miktal di sebuah wadah itu dia terciprat air laut, kemudian dia bisa bergerak-gerak, kemudian meloncat ke lautan. Yusha bin Nun itu melihat kejadian ajaib ini, tetapi Yusha bin Nun lupa memberitahukan kepada Nabi Musa. Fa inni nasitul hut. Aku lupa terhadap ikan tersebut. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah. Yang menjadikan aku lupa, itu kata Yusha bin Nun, adalah syaitan. Kata-kata fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan itu mengandung dua faedah. Faedah yang pertama adalah menisbatkan keburukan itu kepada syaitan. Menisbatkan keburukan itu kepada syaitan. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di dalam bukunya Taisirul Karimir Rahman. Beliau ketika menyebutkan ayat 63, beliau menyebutkan faedah di antaranya adalah bolehnya menyandarkan keburukan dan sebab-sebabnya kepada syaitan yang memperbagus dan menghias-hiasnya. Ini karena setan ini tidak mau ada dua hamba soleh ini bertemu, yang tentunya pertemuan dua hamba soleh ini akan menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan, entah itu baik kepada Musa maupun kepada Khadir. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa di antara sebab lupa itu adalah salah satu faktornya adalah berasal dari setan. Kita sebagai seorang manusia disebut sebagai insan itu karena sifat lupanya. Tetapi di samping sifat manusiawi kita yang lupa, sebagaimana bapak kita dulu lupa, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma, itu anak keturunannya juga lupa. Dan termasuk di antara sebab yang menjadi kita lupa juga adalah itu sifat lupa berasal dari setan. Sifat lupa berasal dari setan. Sebetulnya Yusha bin Nun itu tidak berniat untuk lupa. Sebetulnya ingin memberitahukan kisah meloncatnya ikan yang sudah matang tadi, sudah
dibumbui, sudah asin, itu loncat ke lautan. Tetapi setan membuat Yushak bin Nun ini lupa. Jadi seolah-olah pikiran Yushak bin Nun ini dipermainkan oleh setan, dipermainkan oleh setan dan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Sekali lagi karena setan tidak ingin dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, Nabi Musa dan Khadir itu bertemu. Setidaknya setan itu mencegah cepatnya pertemuan dua ulama ini, dua alim ini.